Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktu buat join di kelas hari ini, special weekend. Kita bakal belajar tentang kelas komik. Dan oh ya, sebelumnya aku makasih banyak juga buat mentor kita hari ini, Kak Farhan. Mungkin ada nih teman-teman kita yang udah follow Instagram narasumber kita hari ini atau follow karya narasumber kita hari ini, boleh banget komen di kolom chat. Oke, sambil aku nunggu teman-teman pada komen di kolom chat, aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini gitu ya. Namun sebelum itu aku juga mau memperkenalkan diri gitu ya. Karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke, perkenalkan aku Caca yang akan jadi host di acara malam pagi hari ini. Sorry ya teman-teman. Di acara pada pagi hari ini. Nanti kalau misal teman-teman dirasa ada yang mau ditanyakan seputar materi kelas hari ini, kalian bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A. Karena kalau misal ditaruh di kolom chat, takutnya nanti ketumpuk gitu ya. Kemudian nanti kalau misal di tengah-tengah sesi, apa namanya, suara ataupun layar dari narasumber kita hari ini mungkin nge-freeze atau kurang terdengar gitu ya, atau putus-putus, bisa langsung komen di kolom chat gitu ya. Oke, oke, ini aku tadi absen teman-teman yang baru join di sini. Aku lihat pada semangat semua ya, dari berbagai kota, ada juga yang dari berbagai pulau juga ya. Ini ada yang dari Manado, ada yang dari Makassar, ada yang dari Bengkulu. Aku belum lihat, biasanya dari Aceh itu selalu hadir, dari Papua juga. Kayak dari Karawang juga ada yang dari Solo. Ya, Solo, kebetulan saya dari Jogja. Oh, ada yang dari Jogja juga. Oke, salam kenal teman-teman. Oke, boleh nih teman-teman komen di kolom chat siapa sih yang udah follow Instagram narasumber kita hari ini atau mentor kita hari ini. Boleh banget komen di kolom chat. Aku pengen tahu nih seberapa tahu kalian sama mentor kita hari ini atau mungkin yang udah follow karyanya si Kacamata Gila. Boleh komen di kolom chat. Dan yang baru join, selamat datang juga ya teman-teman. Oke, ini dari Lombok, dari Garut. Wow. Oke, teman-teman. Nanti kalau misal teman-teman nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget ya. Jadi nanti kalian bakal dapat recordnya juga dan apa namanya? eh aku juga mau jelasin tentang Amazing Academy buat yang baru join karena aku lihat banyak sekali ya teman-teman di sini yang baru join gitu ya. Mungkin agak kurang paham tentang Amazing Academy itu apa. Nah, untuk itu aku jelasin. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator untuk ini teman-teman kayak bikin interaksi atau bikin apa namanya istilahnya kayak membuat interaksi ataupun pengen sharing-sharing kepada audiens gitu ya. Nah, kita fasilitasi dalam bentuk webinar, talk show dan juga online course. Jadi biar menjangkau seluruh peserta di seluruh daerah gitu ya. Jadi yang dari mana aja pun bisa join di sini gitu. Kemudian apa sih itu Amazing gitu. Jadi Amazing Indonesia itu ada dua ya, ada program dan juga ada produk gitu. Nah, untuk produknya sendiri adalah aplikasi Amazing. Nah, aplikasi Amazing ini adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Fungsinya sendiri untuk bikin landing page atau single website dengan fitur lengkap. Kalau misal teman-teman di sini yang udah punya karya gitu ya, di bidang komik, coba komen di kolom chat. Aku pengen tahu yang join di sini pada udah ini belum sih punya karya komik mungkin atau yang baru mulai, boleh banget komen di kolom chat siapa aja yang baru mulai dan eh, siapa yang udah punya karya baru mulai baru mau terjun. Oke, sip. Yang lain baru mau mulai, oke nggak apa-apa. Oke, nah.
Ini penting banget ya buat kalau misal kalian yang baru mulai ataupun yang udah punya juga bisa banget pakai aplikasi ini untuk menampilkan mungkin link portofolio karya kalian. Terus kalau misal yang udah punya ini nih, udah punya karya gitu ya, kalian punya eh, produk merchandise atau digital produk, kalian bisa pakai aplikasi Mazing untuk menampilkan link-link tersebut gitu. Jadi nanti gampangannya kalau misal apa namanya followers kalian atau calon klien kalian pengen ngepoin nih apa namanya karya kalian atau portofolio karya kalian di sosmed gitu, tinggal ngeklik aja link Mazing yang ada di bio kalian, nanti bakal muncul semua gitu ya tampilan-tampilan linknya gitu. Oke, kemudian next. Nah, itu tadi tentang Mazing. Nah, ini kurang lebih tampilannya kayak gini, teman-teman. Nah, bagi kalian yang pengen tahu detail aplikasinya, cara penggunaannya gimana, kalian bisa langsung menuju di icon home, kalian scroll ke bawah, di situ nanti akan ada penjelasan penjelasan ininya, apa namanya, setiap penggunaan fitur ini. Oke, ini aku coba kok lihat di kolom chat. Hmm. Oke, rata-rata baru mau mulai kan. Oke, nggak apa-apa. Pas banget ya teman-teman yang join di kelas hari ini, yang baru mulai pas banget sesuai dengan topik kalian. Kelas ini bakal ngajarin kalian dari dasar banget gimana cara teknik membuat komik gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti bisa ditanyakan ke narasumber kita hari ini. Kemudian next, tadi kan sempat diumumkan juga ya sama admin grup kita gitu ya terkait peserta yang pengen dapetin sertifikat. Nah ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Bagi teman-teman aja yang pengen dapetin sertifikat di khusus kelas hari ini, kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000. Nanti di situ kalian bakal dapat sertifikat ini sama akses premium web selama 2 bulan kayak gitu. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan. Eh, oh ya, info juga ya teman-teman. Jadi untuk kelas hari ini interaksinya pakai kolom chat sama Q&A. Nah, bagi yang baru join, nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan seputar materi kelas hari ini, kalian bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A. Dan jangan lupa share keseruan hari ini di Insta Story kalian, tag @si_kacamata_gila sama Messing ID gitu ya. Oke, kalau gitu karena waktunya juga udah mulai berjalan, mungkin kita bisa mulai aja kita panggil narasumber kita hari ini. Em, Selamat pagi Kak Farhan. Pagi ya, Oke, aduh, apa kabar nih Kak Farhan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Sebelumnya makasih banyak nih Kak Farhan di pagi-pagi weekend hari ini meluangkan waktu untuk sharing bareng peserta kelas hari ini yang aku lihat di komen chatnya banyak banget yang baru mulai pengen belajar tentang komik nih Kak. Oke. Eh, Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung dimulai aja nih Kak. Kayaknya peserta juga udah nggak sabar lagi buat belajar bareng Kak Farhan. Kalau gitu waktu dan Sung Caca persilahkan. oke, share screen dulu ya. Kan Kak Farhan. Oke, udah keluar ya. Oke, sudah Kak Farhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya pengen berterima kasih juga buat Amazing yang udah memberikan kesempatan buat saya untuk menjadi tutor pada kelas pagi hari ini gitu. Dan juga saya pengen berterima kasih kepada teman-teman yang udah join di kelas pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya itu bisa bermanfaat bagi kalian semua itu dan bisa dipraktekkan. Nah, agenda pada pagi hari ini itu kita akan membahas tentang bagaimana mendesain karakter IP komik yang unik dan yang kedua merumuskan ide cerita yang menarik
Dan ketiga adalah kita akan membahas tentang kekeliruan dalam membuat komik gitu. Nah, pertama-tama kenalin, nama saya Muhammad Farhan Amar. Saya asal dari Pekanbaru, Riau gitu. Eh, saya mempunyai eh, karya komik strip yang bernama si Kacamata Gila. Jadi ini adalah komik saya yang sifatnya humor gitu. Yang mana ini sebenarnya awalnya saya bikin sebagai diari pribadi saya gitu dalam mencurahkan ide-ide ataupun humor-humor yang ada di pikiran saya gitu. Nah, selanjutnya itulah ke ininya akan membahas yang paling mendesain karakter komik gitu. Nah, langkah pertama dalam mendesain sebuah karakter komik gitu, kita harus tentuin gitu karakternya itu mau berupa apa gitu. Karakternya itu bisa berupa orang, manusia gitu, ataupun hewan, tumbuhan, atau bahkan benda mati sekalipun itu bisa kita jadikan sebuah karakter gitu. Jadi nggak harus manusia bentuknya. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita tentuin karakternya itu mau berbentuk seperti apa, selanjutnya kita tentukan sifat ataupun karakteristik si karakternya itu. Bisa itu dari sifatnya, kelebihan, kekurangan, ataupun hal-hal yang disukai dan tidak disukai karakter tersebut gitu. Contoh, nih, Nobita gitu. Deskripsinya adalah dia itu adalah seorang anak SD. Secara visual dia memakai kacamata, terus dia dari keluarga yang sederhana gitu. Terus untuk kekurangan dan kelebihannya, dari kekurangannya dia itu pemalas, cengeng, kurang pintar, gak jago olahraga, penakut gitu. Nah, namun dari segala banyak kekurangannya itu dia punya kelebihan juga, yaitu dia salah satunya dia jago menembak. Terus hal yang disukainya itu adalah dia suka tidur siang gitu. Terus dia suka Shizuka. Terus hal yang gak disukainya dia nggak suka belajar, nggak suka olahraga gitu, takut hantu. Nah, dari sifat ataupun karakteristik ini yang kita yang ada di sini kita jabarkan, itu bisa dijadikan sebuah cerita tersendiri dari masing-masing sifat ataupun karakteristik si karakternya itu. Misalkan misalkan contoh sifat pemalas Nobita itu. Sering banget sifat pemalasnya ini jadikan sebuah cerita utama gitu. Bagaimana si Nobita ini malas, terus bagaimana dia meminta bantuan Doraemon untuk membantu dia mengatasi kemalasannya itu. Terus juga bisa kelebihan dia jago nembak gitu. Juga sering dijadikan sebagai cerita utama gitu dari dari si karakternya ini. Nah, jadi sifat-sifat ataupun karakteristik si karakter ini bisa kita ceritakan secara bertahap gitu, nggak serta-merta semuanya kita ceritain sekaligus. Misalkan pada episode pertama kita diceritain tentang pemalasnya si Nobita, terus episode kedua diceritain bagaimana si Nobita ini nggak jago olahraga, terus di episode ketiga diceritain bagaimana dia ini tentang hubungan romansnya dengan si Suka gitu. Jadi dari sifat-sifatnya ini mengapa kita penting untuk ditentukan sifat-sifatnya ini itu karena dari sifat-sifat ini bisa kita jadikan sebuah cerita. Nah, setelah kita tentuin bagaimana si karakternya, selanjutnya itu secara visual barulah kita tentuin, kita desain secara visual itu dia itu harus mempunyai sebuah keunikan secara visual yang gampang diingat oleh orang. Bisa dari pakaian yang dipakai, aksesoris yang dikenakan, ataupun warnanya, ataupun bentuk tubuh gitu. Kayak ini misalkan contoh di sebelah kiri itu adalah karakter Dalang Pelok. Secara visual yang membuat dia unik adalah dia memakai topi berwarna biru yang dimana di topinya itu ada jamurnya gitu. Dan yang di sebelah kanan itu si cute girl ya yang menjadi ciri khas dari karakternya itu adalah
bentuk mukanya yang aneh gitu, yang absurd gitu. Nah, jadi dari kita buat, jadi keunikan secara visual itu bisa dari aksesoris, pakaian, ataupun bentuk tubuh, ataupun bentuk muka ya gitu. Sifat karakteristik itu juga bisa ditampilkan melalui penampilan gitu. Misalkan karakter SpongeBob itu warnanya kuning gitu. Warna kuning itu sesuai dengan sifat dia yang ceria gitu. Karena warna kuning itu bisa menggambarkan keceriaan, keriangan gitu. Terus selanjutnya adalah kita bisa bereksperimen dengan bentuk tubuh dan bentuk kepala gitu. Nah, dalam membuat karakternya unik itu bisa kita eksperimen bentuk tubuh dan kepalanya gitu. Kayak misalkan contoh ini si di sebelah kiri itu adalah karakter Tahilarats yang mana bentuk tubuhnya itu panjang-panjangnya, tangannya panjang, kakinya panjang. Terus di tengah ini adalah karakter si Nopal yang mana bentuk tubuhnya itu gempal-gempal gitu ya. Dan juga di karakter sebelah kanan itu ada namanya komedi kuncir yang mana secara kepala bentuk kepalanya itu mata, mulut, dan sama hidungnya itu sejajar gitu. Nah, bisa dari situ kita bisa bereksperimen bentuk tubuh dan bentuk kepalanya gitu. Buat buat menjadi sebuah keunikan. Nah, dalam bereksperimen itu kita bisa menggunakan basic shape ataupun bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, kotak, atau ini bentuk mangga, bentuk kacang gitu atau trapesium. Nah, dari bentuk-bentuk ini bisa kita jadikan sebagai bentuk badan karakter. Seperti ini contohnya. Nah, dari basic set seperti ini aja bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk badan gitu. Jadi kalian bisa coba-coba mana bentuk tubuh yang sesuai dengan karakter yang ingin kalian gambar gitu. Dan juga bentuk kepala sama juga dari basic shape seperti ini bisa kalian coba bagaimana dalam mendesain sebuah karakter bentuk kepala dari bentuk-bentuk yang nggak beraturan pun bisa kalian coba gitu. Nah, selanjutnya adalah make it simple. Nah, dalam membuat mendesain karakter itu kita jangan terlalu banyak detail secara visual, jangan terlalu banyak detail, tetapi kita perlu buat simple aja gitu. Tapi simple, orang itu paham karakter apa yang kita gambar gitu. Simple tapi orang paham karakternya itu karakternya apa. Kayak misalkan ini, yang di tengah ini adalah mungkin udah pada tahu lah ya, si Martin gitu. Kita mungkin udah tahu ini karakternya apa. Dia karakternya itu adalah malaikat pencabut nyawa. Dari mana kita tahu? Padahal tampilannya simpel seperti ini, tapi kita tahu dia ini adalah malaikat pencabut nyawa. Itu dari dia memakai jubah hitam dan juga dia memegang sabit panjang gini. Jadi nggak perlu banyak detail, tapi orang udah tahu ini tuh karakternya apa gitu. Terus yang di tengah, yang ini karakter yang pakai baju biru, ini karakternya adalah karakter Tono anak kecil gitu. Dari mana kita tahu dia anak kecil gitu? Dari dia memegang boneka beruang warna hijau gitu. Walaupun bonekanya ini nggak ada detail mata ataupun apa-apanya, nggak ada detail sama sekali, tapi kita tahu ini bentuk boneka boneka beruang gitu. Dari bentuk kepalanya cuma bulat, badannya kotak gitu. Tapi karena dia memegang boneka, kita tahu ini tuh adalah karakternya anak kecil gitu. Selanjutnya adalah perbanyak referensi. Nah, dalam berkarya itu kita pasti banyak dapat influence ataupun pengaruh dari karya-karya orang lain yang kita baca gitu. Nah, dari karya-karya orang lain yang kita baca itu kita bisa ambil sebagai referensi gitu dari kita mendesain
karakter yang ingin kita buat gitu. Nah, contohnya karakter saya ini itu influence terbesarnya itu adalah dari ketiga komik ini, yaitu adalah komik Shinchan, Karyage, dan komik Doraemon gitu. Yang mana saya ambil referensi dari ketiga ini hingga jadilah karakter saya ini gambarnya. Selanjutnya adalah kita buat karakter sheet dari karakter kita. Nah, fungsinya adalah karakter sheet ini adalah untuk sebagai acuan kita agar gambar karakter kita itu dari waktu ke waktu itu konsisten gitu, nggak terlalu banyak perubahan gitu. Kan kita bisa lihat itu misalnya karakter komik itu dari awal dari awal dia rilis sampai sekarang itu ada banyak perubahan gitu. Nah, itulah untuk gunanya karakter sheet agar karakter kita ini konsisten bagaimana bentuknya dan tidak terlalu banyak perubahan yang begitu banyak gitu. Jadi kita bikin karakternya itu tampak depan, tampak 45 derajat, tampak samping, dan tampak belakang. Terus kita buat juga expression sheet-nya sebagai acuan kita dalam menggambar ekspresi. Nah, setelah kita udah selesai mendesain karakter kita, itu kita tentuin dia karakternya apa, sifat-sifatnya bagaimana, visualnya bagaimana, apa yang unik secara visualnya. Nah, terus kita uji karakternya gitu, seberapa kuat karakter yang udah kita desain gitu. Yaitu melalui sebuah siluet gitu. Kita gambar karakter kita itu melalui siluet. Apakah hanya dari lewat siluet ini, karakter kita itu bisa gampang dikenalin gitu? Jika iya, maka karakter kita udah cukup kuat gitu. Kayak contohnya ini, mungkin udah pada tahu ketiga gambar ini itu adalah karakternya apa aja gitu. Yang pertama ini adalah SpongeBob ya, yang kedua ini Snoopy, dan ini adalah yang ketiga adalah Mickey Mouse gitu. Nah, inilah contoh karakter yang kuat gitu, yang mana orang udah tahu hanya dilihat dari siluetnya saja. Nah, rekapnya adalah dalam mendesain karakter, pertama kita tentuin karakternya itu apa, bisa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati lainnya. Yang kedua, tentuin sifat, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan, karena dari sifat-sifat itu bisa kita jadikan sebuah cerita gitu. Yang ketiga adalah buat keunikan. Keunikan itu bisa dari bentuk tubuh, kepala, warna, pakaian, ataupun aksesoris yang dikenakan si karakter. Yang keempat adalah perbanyak referensi, yaitu kita dari karya-karya orang lain kita perbanyak referensi itu. Terus selanjutnya kita buat karakter dan expression sheet sebagai acuan kita dalam menggambar si karakter dari waktu ke waktu. Dan yang keenam adalah menguji kekuatan seberapa kuat karakter kita hanya lewat siluet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat cerita komik. Nah, dalam mendesain cerita itu ada dua metode. Pertama adalah karakter driven dan yang kedua adalah plot driven. Nah, bedanya apa sih karakter dan plot driven? Yang pertama kita bahas adalah karakter driven. Karakter driven adalah cerita yang berfokus pada pengembangan karakter utama. Jadi, di dalam karakter driven ini, kita tentuin dulu karakternya itu apa. Kita desain dulu karakternya itu bagaimana, sifat-sifatnya apa. Baru dari karakternya dia apa, sifat-sifatnya apa, baru kita jadikan sebuah cerita. Misalkan karakternya itu adalah karakter anak SD ataupun anak SMA. Maka selanjutnya kita bisa bikin cerita tentang apa aja yang dijalani oleh anak SMA gitu. Jadi kita tentuin dulu karakternya apa, baru kita masukin cerita apa aja yang bisa sesuai dengan karakter yang udah kita buat.
Jadi karakter dulu, baru plot ceritanya. Nah, ceritanya itu berfokus pada tokoh utama, terus konfliknya itu lebih dominan konflik internal, terus backstory protagonisnya itu sangat penting gitu. Jadi kita perlu buat backstory yang kuat dari si karakternya itu. Yang mana itu diceritakan secara bertahap. Misalkan episode yang cerita pertama kita ceritain bagaimana kehidupan keluarga dia gitu. Terus di episode berikutnya kita ceritain bagaimana dia berteman dengan siapa aja gitu. Terus di episode selanjutnya kita ceritain apakah dia punya trauma misalnya di masa lalu apa yang mana itu bisa membangun sifat si karakternya tersebut ke depannya. Nah, genre-nya itu biasanya lah daily life, romance, action, superhero. Tuh. Dan cerita karakter driven itu biasanya lebih menggugah atau bikin baper si audiens. Karena seolah-olah si audiensnya itu merasa dia sebagai si main karakternya. Merasakan apa yang dirasakan si main karakternya. Ini contoh dari cerita karakter driven. Kayak Spider-Man, Upin Ipin, si Juki, si Nopal. Nah, mereka ini adalah karakter utama di komik ataupun animasi mereka sendiri gitu. Yang mana mereka ini mempunyai backstory yang sangat kuat, masing-masing punya backstory gitu. Yang mana backstory-nya itu bisa membangun si karakternya itu, sifat si karakternya. Nah, selanjutnya adalah plot driven. Plot driven adalah cerita yang berfokus pada plot dibandingkan pengembangan si karakternya. Nah, bedanya adalah kalau di plot ini yang kita bangun pertama itu adalah plot ceritanya, baru kita masukin karakter apa aja yang sesuai dengan plot ceritanya tersebut gitu. Jadi kita bikin plot ceritanya dulu, baru si karakternya kita bikin. Nah, plot driven itu berfokus pada plot, karakternya itu hanya pelengkap gitu. Karakter utamanya itu bisa jadi banyak. Jadi kalau di plot driven ini karakternya itu bisa banyak ya. Jadi walaupun banyak, tapi plotnya tetap gitu. Konflik eksternal lebih dominan. Genre yang biasanya itu genre sci-fi, horror ataupun fantasy. Nah, dalam plot driven ini, jika tokoh utamanya itu diganti orangnya, itu tidak mengubah plot ceritanya itu secara signifikan gitu. Jadi walaupun tokoh utamanya bukan dia, diganti, itu jalan ceritanya tetap nggak berubah. Kayak ini contohnya. Misalkan ini Chuck Zone. Mungkin pada tahu ya Chuck Zone. Ini ceritanya tentang dunia kapur gitu. Karakter utamanya ini adalah si Rudy Tabuti gitu. Nah, kalaupun si Rudy Tabuti ini kita ganti orangnya, dia jalan ceritanya tetap sebagai dunia kapur gitu, nggak berubah, tetap dunia kapur gitu. Terus ini ada Tai Lalat, yang mana dia itu nggak punya karakter utamanya yang tetap juga sampaisasi ataupun Stranger Things. Nah, yang karakter dan driven story ini itu tidak hanya untuk komik tapi bisa juga untuk sebagai dalam membangun cerita semua cerita itu bisa jadi cerita film juga cerita novel itu sama itu tidak hanya untuk komik saja. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kekeliruan apa aja yang dalam membuat komik karena saya sering menjumpai kekeliruan ini dalam
karya-karya orang gitu. Yang mana itu sebenarnya salah gitu menurut saya. Kita bahas kekeliruannya seperti ini. Redundant, teks dialog yang terlalu padat, balon teks yang menutupi karakter, urutan bicara, keterangan petunjuknya tidak perlu, leading room, dan tidak memaksimalkan penggunaan motion lines. Mari kita bahas. Pertama, kekeliruan yang pertama adalah redundant. Redundant adalah teks yang mengulangi apa yang udah dijelaskan secara visual gitu. Kayak ini contohnya itu. Ada teks mentari pagi tampak terbit dari balik rumah itu. Nah, teks ini itu udah nggak perlu kita bikin teks ini karena secara visual udah nampak mentari pagi terbit dari balik rumah. Jadi nggak perlu dijelasin lagi secara teks gitu. Mungkin sebaiknya kita berikan informasi tambahan yang nggak ada di secara visual gambarnya gitu. Misalkan ini jam berapa itu, ataupun ini rumah siapa. Jadi yang udah tampak secara visual nggak perlu dijelasin lagi secara melalui teks. Yang kedua adalah teks dialog yang terlalu padat gitu. Teks dialog yang terlalu padat itu bakal bikin pembaca itu malas atau malas membaca keseluruhan teks tersebut gitu. Kayak ini contohnya gitu. Dalam satu balon teks itu ada beberapa kalimat panjang yang bikin malesin untuk dibaca gitu. Nah, jadi kalau kalian apa ya? Jadi dalam membuat balon teks itu, dialog itu, kalian harus seleksi apa aja sih kalimat-kalimat yang perlu dan kalimat-kalimat yang nggak perlu. Nah, kalimat-kalimat yang penting aja jadi yang kita masukin, kalimat yang tidak perlu itu kita seleksi, kita buang gitu. Nah, kalaupun teksnya itu panjang, padat, itu bisa kita pisah menjadi ke dalam beberapa balon teks gitu. Jadi kayak ini, balon teksnya kita bikin jadi dua, biar dia nggak numpuk di satu balon teks gitu, nggak padat di satu balon teks. Kita pisah menjadi dua balon teks gitu. Tapi tetap kalimatnya ini kita seleksi agar tidak terlalu kepanjangan juga. Ini salah satu eh, kekeliruan yang sering banget saya jumpai itu. Apalagi saat saya biasa jadi juri komik juga, ada lomba komik itu. Kalau ada komik yang dialognya panjang, padat gitu, apalagi tulisannya kecil-kecil, itu langsung saya skip baca tulisannya. Mungkin saya baca cuma kalimat pertamanya aja, kalimat berikutnya nggak saya baca karena capek gitu. Apalagi sampai harus ngezoom dulu kecil tulisannya. Jadi usahakan jangan terlalu panjang dialognya. Terus adalah balon kata yang menutupi karakter. Nah, imbas dari teks dialog yang terlalu padat itu seringkali kita mengakibatkan kita bikin balon teks yang akhirnya menutupi si karakternya tersebut gitu. Jadi usahakan sisakan ruang kosong yang cukup untuk balon kata agar tidak menutupi si karakternya tersebut gitu. Selanjutnya adalah urutan baca. Nah, dalam membuat komik ini juga masih sering saya temuin urutan bacanya itu bikin bingung gitu. Kita bingung ini siapa sih yang ngomong duluan gitu. Kayak ini contohnya. Nah, karena kita di Indonesia itu kita bacanya dari kiri ke kanan, maka kita usahakan balon dialog yang pertama itu posisinya ada di sebelah kiri dan yang dialog berikutnya itu ada di sebelah kanan gitu. Jadi dari arah bacanya adalah
dari kiri ke kanan. Walaupun karakter yang ngomong pertama itu ada di sebelah kanan, tetapi balon teksnya itu kita atur dialognya itu kita atur berada di sebelah kiri gitu. Jadi ini kan yang karakter yang di kanan ini ngomong dia berada di sebelah kanan, tapi dialognya kita taruh di sebelah kiri. Selanjutnya adalah keterangan petunjuk yang nggak perlu. Hampir sama kayak redundant yang pertama gitu. Yang mana kadang orang itu bikin kayak gini nih. Contohnya, ada sesuatu objek yang perlu ditambahin keterangan ini apa gitu. Padahal ini nggak, usahakan sebenarnya nggak perlu dibikin seperti ini. Kenapa kalian bikin kayak gini? Berarti kalau kalian bikin kayak gini, berarti gambar yang kalian bikin itu nggak cukup kuat untuk direpresentasikan oleh orang gitu. Kalian nggak yakin yang kalian gambar itu apa? Apakah bisa dipahami orang itu? Jadi usahakan bikin suatu objek itu orang tuh paham itu gambar apa itu. Jadi kalian nggak perlu menambahkan keterangan seperti ini lagi. Selanjutnya adalah leading room gitu. Leading atau looking room adalah cara untuk memberikan ruang yang cukup bagi karakter mengarahkan pandangannya. Nah, kalau karakternya itu menghadap ke kanan, maka ruang kosong, sisakan ruang kosong di arah si karakter menghadap ke kanan gitu. Jangan jangan si karakter yang hadap ke kanan, tapi kita sisakan ruang kosong lebih di sebelah kiri gitu. Bisa kita lakukan seperti ini, tetapi jika kita ingin memperlihatkan sesuatu di belakang si karakternya gitu. Misalkan si karakter yang hadap ke kanan, terus ternyata di sebelah kiri belakangnya itu ada sesuatu yang ingin kita tampilkan gitu. Ada yang datang gitu di belakang dia. Selanjutnya adalah tidak memaksimalkan penggunaan motion dan action lines gitu. Nah, penggunaan motion lines itu dapat membuat pergerakan si karakternya itu terlihat lebih dinamis gitu. Jadi kayak ini contoh garis-garis kayak ini, kita ke arah mana si karakternya bergerak gitu. Ini bisa membuat si karakternya itu terlihat lebih dinamis, nggak kalau nggak dipakai itu karakternya itu terlihat nggak kaku aja gitu. Pembaca nggak tahu dia bergerak ke arah mana gitu, terlihat statis aja gitu. Jadi usahakan kalau ada karakternya itu bergerak, melakukan pergerakan, kita bikin motionless-nya itu ke arah mana sih karakternya itu bergerak. Ya, ini juga contohnya, misalkan dia lagi lari-lari kencang gitu, kita bikin motionless-nya ini seperti ini banyak gitu. Semakin banyak motion lines-nya, maka pergerakannya itu semakin cepat. Semakin lambat, berarti kita bikin motion line itu sedikit aja. Ya, ini contohnya juga, dia berlari kencang, kita bikin motion line-nya seperti ini. Nah, mouse action lines ini juga bisa membantu kita menekankan ekspresi si karakternya itu, apa yang sedang dirasakan si karakter. Misalkan ekspresi sangat bahagia, ekspresi sangat terkejut itu dapat ditekankan lebih lebih agar lebih terasa lagi ekspresinya lewat action lines ini. Kayak ini contohnya. Si karakternya ini pertama terlihat sangat bahagia itu, terus yang di kanan dia terlihat sangat terkejut gitu. Nah, selanjutnya adalah hindari tangen. Nah, ini juga kadang sering saya lihat juga ya. Nah, tangen itu apa sih? Tangen itu adalah ketika suatu garis atau sudut suatu objek
bersinggungan dengan garis atau sudut suatu objek lainnya gitu. Kayak contoh di gambar ini. Kalian bisa lihat ada beberapa tangen yang ada di gambar ini gitu. Apa aja sih contohnya? Ini contohnya. Ada yang dilingkari ini adalah garis ataupun sudut yang bersinggungan dengan objek lainnya gitu. Ini kelihatan kan contohnya tangen. Misalkan ini pipi dengan jendela di belakang, itu garisnya bersinggungan. Kepalanya dengan jendela juga bersinggungan. Ini kepala anak ini bersinggungan dengan lukisan ini. Jadi garis suatu objek itu bersinggungan dengan garis objek lainnya gitu. Ini sebaiknya dihindarin. Mengapa? Karena pertama itu secara visual tidak enak dilihat gitu. Yang kedua adalah membuat kedalaman depth of field-nya itu samar, nggak jelas. Kita nggak kelihatan mana objek yang ada di belakang, mana objek yang ada di depan, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi usahakan kalau bikin gambar yang itu, usahakan jangan ada garis yang bersinggungan dengan objek lainnya gitu. Ya, ini juga bisa ada yang bersinggungan juga dengan eh, panel kotak panelnya juga itu. Sebaiknya dihindarin seperti ini. Ya, mungkin itu aja sih untuk pagi ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dipersilakan di kolom chat ataupun kolom Q&A ya. Oke, terima kasih Kak Farhan buat penjelasannya. Semoga teman-teman bisa paham ya tentang materi yang disampaikan oleh Kak Farhan. Nah, sekarang masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung drop di kolom Q&A atau kolom chat. Nah, ini aku baca dari yang kolom Q&A nih Kak. Dari Kak Hedi. Pagi Kak, saya sudah membuat komik series nih. Tiba-tiba cerita yang salah saya tulis itu berubah lalu hilang. Pertanyaan saya kalau tiba-tiba ngeblank itu gimana nih cara ngelanjutinnya gitu. Jadi dia udah ada ini nih, udah bikin komik series gitu. Terus tiba-tiba hilang nih. Nah itu pertanyaannya gimana nih kalau misal ngeblank kayak gitu tuh, kayak gitu Kak. Oh, iya. Jadi ceritanya itu udah pernah bikin, tetapi banyak berubah dan akhirnya hilang gitu. Kalau tiba-tiba ngomong gimana caranya untuk melanjutkan cerita tersebut. Nah, itu dia yang seperti yang udah saya jelaskan tadi, itulah salah satu kegunaan dari karakter sheet ah dari apa apa kita desain kita tentuin sifat-sifat ataupun karakteristik si karakternya tersebut gitu. Nah, dari sifat-sifatnya ini yang udah kita tentuin itu kita jadi punya acuan gitu. Acuan agar karakter ini tuh tetap dengan sifat-sifat dia seperti itu. Jadi kalaupun kita bingung mau ngapain lagi, mau bikin cerita apa lagi, kita lihat aja sifat-sifat dia apa aja sih yang udah pernah kita buat gitu. Ataupun kalian pengen bikin sifat-sifat baru di karakternya itu bisa bisa aja itu dia punya sifat baru, lalu kalian ceritain lagi sifatnya itu apa sifat barunya itu. Jadi kalian bisa itu kalaupun jadi kalian kalian tetap bisa melanjutkan cerita yang udah kalian buat gitu. Bisa kalian masukkan cerita baru, apa sifat yang baru, ataupun bisa kalian masukkan sebuah konflik baru gitu, yang enggak konflik baru yang nggak pernah diprediksi sebelumnya gitu. Untuk jadi kalian tetap bisa melanjutkan cerita tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak Farhan buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Nah, ini mumpung masih ada waktu nih teman-teman sekitar 15 menit. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di drop di kolom Q&A atau kolom chat. Nah, lanjut nih Kak Farhan. Dari kolom chat.
ini lebih ke ini nih, pemilihan warna biar tampilan komiknya itu menarik dan tapi nggak terlalu ribet itu gimana sih gitu. Yang di kolom chat ya. Ah, ah. Wait, apa tadi pertanyaan? Untuk pemilihan warna agar menarik tapi nggak terlalu ribet itu gimana gitu Kak? Oke, kalau untuk warna ya, sebenarnya saya juga masih belajar-belajar tentang warna ya. Tapi kalau untuk saya pribadi itu, dalam pemilihan warna itu, Hmm. kalau saya itu usahakan gambar warna-warna yang soft gitu, yang nggak terlalu ngejreng banget. Misalkan, ya, misal yang saturasinya itu jangan terlalu ke kanan banget gitu, yang jangan terlalu mentok dalam memilih warna tuh jangan sampai mentok. Kan dalam memilih warna tuh bisa ada kotak kotak warnanya itu kan. Nah, kotaknya itu jangan sampai terlalu ke pinggirnya banget. Kalau hitam jangan ke bawah banget, kalau putih jangan ke atas banget ambilnya, ataupun misalnya warna merah jangan yang ke pinggirnya banget tapi agak ke tengahnya dikit gitu, biar warnanya nggak terlalu ngejreng, agar itu warnanya itu tidak terlalu mencolok banget gitu, masih enak dilihat. Jujur kalau untuk warna saya juga masih belajar-belajar, belum terlalu banget ya. Tapi kalau yang dari saya pribadi begitu sih kalau dalam memilih warna gitu. Jangan yang terlalu ngejreng banget gitu. Oke, terima kasih Kak Farhan buat penjelasannya. Oke, ini dari Kak Michael dari kolom Q&A nih Kak. Dia nanya soal tangen tadi nih. Ingin bertanya untuk mengatasi tangen itu bagaimana ya? Membedakan objek depan, apakah bisa dibedakan dari transparasi layarnya atau bagaimana baiknya nih Kak? Oke. Nah, untuk menghindari tangan itu kan biasanya dalam menggambar itu kan ada objek si karakternya, ada background, ada foreground. Nah, dari ketiga itu ya usahakan, nah, dari foreground ataupun background ataupun si main objeknya itu jangan jangan sampai ada garis yang bersinggungan itu. Bentar, kita lihat contohnya. Masih share screen ya, contohnya. Nah, kayak ini contohnya. Ini main objeknya ini si kakek kakek ini, sedangkan backgroundnya ini jendelanya itu. Ya kan, kita tahu jendela ini ada di background, sedangkan kakeknya ini ada di depan gitu. Jadi usahakan kita mungkin gampang aja sih sebenarnya, kita bisa lihat secara gampang itu garis-garis yang ada ini itu bersinggungan banget gitu. Mungkin jadi bisa kita geser agar mungkin posisi kakeknya posisi kakeknya ini tuh agak maju ke dikit, agak atau si jendelanya itu agak mundur dikit, agar si garis-garisnya ini tidak bersinggungan satu sama lain gitu. Jadi bisa, untuk menghindarinya itu bisa kita ubah posisinya aja sih sedikit gitu, agar kelihatan beda background dan objeknya itu. Kalau ini kan kelihatan nyatu gitu si background jendela dengan karakter si kakeknya ini di depan gitu. Jadi untuk menghindari bisa ubah dikit aja sih posisinya itu. Kalau misalnya yang ini gambar lukisan dengan gambar anaknya ini, mungkin bisa gambar lukisan ini bisa kita geser ke atas dikit gitu agar tidak bersinggungan, ataupun gambar anak atau gambar anaknya ini kita geser ke atas jadi udah masuk gitu, atau masuk gitu nggak bersinggungan gitu dengan gambar lukisannya ini. Mungkin itu sih tinggal digeser aja sih untuk menghindari, mengatasi karakternya tangen itu.
digeser-geser aja. Oke, terima kasih Kak Farhan buat penjelasannya. Semoga menjawab ya Kak Michael atau mungkin teman-teman yang mungkin mau tanya soal tangen itu. Nah, sebelum itu aku mau menginformasikan sesuatu ke teman-teman sebelum lanjut ke sesi Q&A lainnya. Ini Kak Farhan, aku izin share screen ya, sebentar. Iya, silakan. Oke, teman-teman, nanti kan waktunya kurang lebih sampai jam 11 gitu ya. Nah, sampai jam 11. Namun karena banyak sekali ya ini pertanyaan di sini, sebelumnya aku mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa jawab pertanyaan satu persatu. Nah, untuk itu aku mau menginformasikan sesuatu ke teman-teman. Jadi nanti sebentar ya. Nah, nanti di tanggal 7 Oktober Kak Farhan bakal ada kelas lagi nih. Untuk eh, kelasnya sendiri itu materinya tentang teknik mendesain karakter dan cerita komik. Nah, kurang lebih apa aja sih yang bakal dibahas? Nah, untuk yang bakal dibahas itu kurang lebih yang ada di point learning ini, teman-teman. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, nanti kalian bisa mengakses pendaftarannya di bio Instagram Messing, di mes.ing/Messing Academy. Di situ kalian bisa scroll. Di situ ada pendaftarannya untuk kelasnya Kak Farhan gitu. Nanti juga aku share untuk link pendaftarannya di WhatsApp group juga. Nah, untuk poin pembelajarannya nih, mungkin dari Kak Farhan, Bu, kalau mau menambahkan silahkan nih. Kira-kira apa sih yang mau dibahas di next kelasnya gitu ya? Monggo silahkan. Ya, jadi untuk bagi kalian yang ingin apa? Ingin bergabung dengan masterclass berikutnya itu kita akan membahas materi yang lebih dalam lagi ya. Kita akan bagaimana agar pesan atau cerita yang kita sampaikan itu bisa lebih efektif secara visualnya gitu. Jadi hanya lewat visual bisa kita ceritain ceritanya itu menguatkan ceritanya gitu. Juga kita akan membahas tentang penerapan sinematografi dan semiotika itu dalam sebuah komik. Jadi kalau kalian berminat bisa klik link yang itu yang ada di poster ya untuk bergabung. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Dan juga untuk interaksinya pun berbeda ya teman-teman di next class gitu ya. Mungkin kalau di sesi kelas hari ini kalian cuma bisa nanya by kolom chat sama Q&A. Nanti kalau misal kalian join di masterclass, kalian bisa langsung ngomong sama Kak Farhan, bisa langsung open mic terkait apa yang mau ditanyakan. Setelah itu juga akan ada apa namanya mentoring selama 1 minggu bareng Kak Farhan gitu ya. Terus tadi juga sempat ada yang nanya nih Kak Farhan untuk masker kelasnya nanti apakah peserta bakal dapat ini nih materi soft file materi dari Kak Farhan gitu. Ya, untuk yang bergabung itu yang bisa nanti saya sertakan soft filenya ini ke dalam grup WhatsApp ya. Udah ada ya grup WhatsApp ya. Udah ada Kak nanti. Ya, Jadi nanti kalau saya misal teman-teman join nanti bisa dapat file ini gitu. Jadi kalau misal kalian joinnya di free class, mohon maaf sekali belum bisa di-share gitu ya teman-teman. Oke, nah, oke lanjut di next pertanyaan nih Kak. Mungkin kita ambil 2 atau 3 pertanyaan lagi. Oke, sebentar. Mungkin dari Kak Farhan kalau misal nemu pertanyaan yang sekiranya menarik di kolom chat, boleh banget kalau misal mau langsung dijawab. oke. Ini pertanyaan dari Diki Ardiansyah. Oke, Kita mau silakan. bertanya, selain di pin postnya, bagaimana sih cara mempertahankan episode 1 saat kita baru mulai ngomik? Jadi orang yang baru datang itu bisa tahu cerita awalnya dari mana. Nah, kalau kalian post di Instagram atau TikTok, kalian bisa buat sebuah hashtag untuk seri cerita yang kalian bikin gitu. Jadi kita buat sebuah hashtag khusus cerita tersebut. Jadi kalau orang mengklik hashtag tersebut, orang tinggal scroll dikit, itu orang udah langsung nyampe ke episode pertamanya gitu. Jadi itu adalah salah satu cara selain untuk ngepin post postannya di pertama. Gitu. Bisa kalian bikin hashtag khusus.
Oke, terima kasih Kak Farhan buat penjelasannya. Oke, next, mungkin ada pertanyaan menarik lagi nih Kak Farhan. Silakan kalau mau dijawab. Aku sambil nyari Oke. pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin dua pertanyaan lagi nih. Ya. Ini pertanyaan dari Nura Maulana. Kak, Oke, kadang boleh. untuk naskah di balon kata terlalu panjang banget. Menurut kakak berapa sih idealnya satu panel? Nah, kalau menurut saya idealnya itu, kalau saya biasanya itu bikin maksimal itu tiga. Dalam satu balon itu maksimal tiga. Itu kalau panjang banget. Tapi kalau nggak terlalu panjang itu saya usahakan minim apa maksimal dua aja gitu. Kalaupun panjang itu, ya itu yang saya bilang tadi itu dibagi menjadi beberapa balon teks yang nyambung gitu. Misalkan ada 4 kalimat yang penting, kita bikin 2 balon teks, masing-masing balon teksnya itu 2 kalimat, 2 kalimat gitu. Jadi walaupun dibagi, tetap usahakan kalimat itu tidak terlalu panjang juga, walaupun udah dibagi. Oke, terima kasih Kak Farhan buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Dan mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir nih, aku ambil dari kolom chat dari Kak Danang nih. Kak, apakah karakter itu harus dipatenkan dulu hak ciptanya? Ini pertanyaannya soal apa namanya hak paten karakter nih Kak. Oke. Nah, untuk hak paten, sebenarnya itu salah satu hal yang penting juga ya. Tapi itu kalau kalian udah merambah ke dunia bisnisnya, ke dunia bisnis, kalau karakter kalian udah kuat, karakter kalian bisa menjual gitu, itu baru kalian penting banget itu hak patennya. Tapi kalau karakter kalian masih baru dirintis, belum terlalu kuat, belum banyak orang yang tahu karakter kalian, itu kalian lebih fokusnya ke mengembangkan cerita kalian dulu, menguatkan cerita kalian apa ciri khas dari karakter ataupun cerita komik kalian gitu. Kalau kalau udah kalau udah misalnya udah ada tawaran tawaran bisnis, misalnya ada iklan gitu, mungkin baru bisa kalian eh, pikirkan untuk mencoba untuk mendaftarkan komik kalian itu ke hak patennya gitu. Karena saya bikin komik udah 7 tahun, 8 tahun, tapi baru 3 tahun ini baru didaftarkan hak patennya gitu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman terkait hak paten komik atau karya gitu ya. Oke, oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Semoga menjadi penutup pertanyaan di sesi hari ini. Oke, Kak Farhan, sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin dari Kak Farhan ada yang mau disampaikan nih pesan-pesan buat peserta yang join di kelas hari ini. Boleh silahkan. Oke, pertama-tama mungkin saya pengen terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah join. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat kalian. Dan juga satu pesan saya gitu, karena saya lihat masih banyak yang baru mulai gitu. Nah, satu pesan saya itu adalah untuk tetap konsisten dalam berkarya gitu. Jangan males-males, jangan banyak skip gitu berkaryanya gitu. Karena sering banget saya lihat yang baru-baru mulai ini awal-awalnya aja semangat, tetapi akhirnya itu pada males-malesan gitu, hingga akhirnya menghilang gitu. Nah, jadi satu pesan saya itu adalah konsisten dalam berkarya, eh, nggak perlu sering banget tiap hari, tetapi dijadwal dijadwalin lah, misalnya seminggu 3 kali itu, jangan seminggu itu ngilang bener, tetapi ada yang dipost aja gitu. Nggak perlu minder sama karya kalian, karena sejelek apapun karya itu pasti ada yang suka gitu. Jadi jangan minder deh, post aja dulu.
Oke, terima kasih Kak Farhan buat pesan-pesannya untuk peserta yang join hari ini. Aku juga berterima kasih banyak buat Kak Farhan untuk kesekian kalinya udah meluangkan waktu untuk isi sesi kelas di Amazing Academy, spesial kelas komik, dan juga teman-teman yang udah meluangkan waktu di hari weekend ini, di minggu, sorry, di Sabtu pagi ini untuk ikut di sesi kelasnya Kak Farhan. Nah, untuk itu aku juga berpesan, jangan lupa eh, apa yang udah kalian dapatkan di sesi kelas hari ini bisa kalian praktekkan dan jangan malas untuk bikin karya gitu. Mungkin kalau awal-awal mungkin seperti kata Kak Farhan tadi mungkin apa namanya gambarnya ada yang kurang bagus atau gimana gitu. Tapi tetap aja sejelek apapun karya kalian tetap akan ada yang suka sama karya kalian. Jadi tetap konsisten aja, khususnya yang buat peserta yang baru mulai gitu ya. Kemudian aku juga mohon maaf kalau misal dalam penyelenggaraan kelas hari ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kejawab gitu ya. Untuk itu aku mengingatkan lagi, jangan lupa ikutan di tanggal 7 Oktober nanti, spesial di kelasnya Kak Farhan gitu ya. Dan oh ya, aku juga ini infoin juga ke peserta, nanti untuk recordnya aku share, kalian juga bisa cek di YouTube Amazing gitu ya. Oke, itu aja dari aku. Eh, Semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Itu aja ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di next kelasnya Kak Farhan. See you, bye-bye.